Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas C PGSD 2024 ingin menampilkan drama singkat yang berjudul Bawang Merah Bawang Putih yang diampu oleh dosen Dr. Halimatus Saktia, SPD MU, dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Apresiasi Sastra Indonesia SD bermuatan kearifan lokal. Dahulu kala ada seorang gadis yang hidup bahagia bersama ayah dan ibunya dalam satu rumah. Gadis tersebut bernama Bawang Putih yang baik hati dan penyayang. Suatu hari ibu Bawang Putih meninggal sehingga membuat Bawang Putih sangat amat terpukul dan sedih. Lalu beberapa bulan kemudian ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Ibu tiri Bawang Putih sangat kejam kepadanya, begitu juga dengan saudara tirinya yang bernama Bawang Merah. Mereka selalu memaksa Bawang Putih melakukan pekerjaan rumah tangga, sementara Bawang Merah dan ibunya bermalas-malasan. Suatu hari, ayah Bawang Putih pergi meninggalkan rumah untuk bekerja keluar kota. Ibu dan Bawang Merah pun semakin kejam kepada Bawang Putih. Tetapi Bawang Putih tetap sabar dan terus berbuat baik, sehingga suatu hari dia bertemu dengan seorang nenek tua yang memberinya hadiah berupa kotak ajaib. Kotak tersebut berisi perhiasan, membuat Bawang Putih menjadi kaya dan bahagia. Bawang Merah dan ibunya iri dan ingin memiliki perhiasan juga. Namun dia tidak sabar dan tidak berbuat baik, sehingga dia malah mendapatkan hukuman. Akhirnya Bawang Putih hidup bahagia selamanya, sementara Bawang Merah belajar dari kesalahannya. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, kebaikan, dan kerendahan hati. Begitulah cerita singkat tentang Bawang Putih dan Bawang Merah. Sekarang marilah kita saksikan dari kisah Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayah pergi dulu ya nak, jangan lupa bantu ibu di dapur ya nak, dan selalu baik kepada kakak tirimu ya nak. Tentu ayah, aku akan menjadi anak yang baik dan juga rajin seperti pesan ibu dulu. Ayah pergi dulu ya nak. Hati-hati di jalan ayah. Baik ayah. Hati-hati di jalan ya mas. Mas pergi dulu ya dek. Iya, Mas. Jaga adik, jangan anak ya dek. Iya mas ya. Adik jaga mas. Mas hati-hati di jalan ya. Percuma rajin-rajin kalau cuma jadi pembantu. Semoga Bawang Merah kita bisa menghargai dia. Kalau di Bawang Putih, cepat beresin rumah itu jauh bermasalah. Sejak saat itu, Bawang Putih bekerja dari pagi hingga malam. Ia membersihkan rumah tanpa mengeluh, sedangkan Bawang Merah dan ibu tirinya bermalas-malasan. Suatu hari Bawang Putih mencuci pakaian di sungai. Di antara cucian itu ada sehelai kain kesayangan ibunya yang dihanyutkannya. Ini kamu cucikan ya ke sungai. Kamu ingat, ini selendang kesayangan ibu. Jangan kamu hilangkan ya. Ini kan selendang ibu.
Aku harus berhati-hati mencucinya agar tidak rusak. Selendang ibu. Aduh, bagaimana ini? Kalau hilang aku pasti akan dimarahi. Nak, kenapa kamu tampak bersedih? Kain ibuku hanyut, Nek. Kalau aku tidak mendapatkan kain itu, pasti aku akan dimarahi ibuku. Kalau begitu, boleh bantu nenek. Setelah itu, nenek akan carikan kainmu. Dengan senang hati, Nek. Bawang putih pun membantu sang nenek dengan senang hati tanpa pernah mengeluh. Setelah selesai membantu sang nenek pun tersenyum hangat. Terima kasih, Nak. Sebagai imbalannya, pilihlah 2 lagu ini. Aku tidak bisakah? Aku pilih yang kecil saja ya, Nek. Terima kasih, Nek. Sama-sama. Ingatlah, kebaikan hati akan berbuah kebahagiaan. Baik, Nek. Putih pun pulang dengan membawa labu kecil. Di rumah, sang ibu tiri dan kakak bawang merah sudah Dari mana saja kamu bawa, Nek? Kenapa lama sekali? Mana kain ibu yang ibu suruh kamu cucikan? Maaf, Nek. Tadi saya melihat sayang kamu. Lalu saya bertemu dengan nenek yang baik hati sekali memberikan saya labu. Hah? Labu kecil? Apa ini isinya? Bohong saja, pasti isinya busuk. Sudah, Bang Putih, Anda itu, kita buka di sini. Ibu, kakak lihat, isinya obat dan berlian. Kenapa banyak sekali? Ih, cantik banget. Kita juga punya harus obat seperti ini. Bener Bu, besok aku akan pergi untuk mencarinya. Bawang merah dan ibu tiri pun terkejut. Dari labu kecil itu keluar perhiasan. Dan mereka pun tampak iri dan dengki dan ingin memilikinya juga. Keesokan harinya, bawang merah pergi ke sungai untuk meniru perbuatan bawang putih. Untuk mendapatkan labu yang berisi perhiasan. Lalu ia bertemu dengan nenek yang sama seperti bawang putih. Ya, selendangku. Nek, apakah nenek melihat selendang yang hanyut? Tidak, Nak. Tetapi jika kamu ingin mencari selendang, akan nenek bantu. Tetapi, apakah kamu membantu nenek sebentar saja? Ah, itu terlalu berat. Aku tidak mau melakukannya. Ya udah, baiklah Nek, aku akan membantumu. Tapi yang cepat ya, aku terburu-buru. Nek, berat banget. Sebentar lagi kita akan sampai. Sebentar ya, Nak. Ini Nek. Terima kasih ya, Nak. Sebagai balasannya, pilihlah 2 lagu ini. Bawang merah Makasih ya, Nek. pulang dengan semangat membayangkan harta yang berlimpah. Namun setelah labu besar itu dibuka, Aku sudah mendapatkan lagunya. Mari kita buka. Ayo, Bu. ternyata dari labu besar itu keluar ular dan bau busuk. Ibu tiri dan bawang merah pun menjerit ketakutan dan menyesal atas perbuatan mereka dan keserakahan mereka. Mereka saja seadanya. Jangan kelihatan hatinya membenci. Maafkan mereka. Iya ibu, aku mendengarkan mereka. Aku tidak ingin membahas kejahatan dengan keburukan. Maafkan kami, Bang Putih. Kami menyesal sudah berbuat kepada Bang Putih. Aku juga Bang Putih. Tidak apa-apa. Aku sudah memaafkan kalian. Mari kita mulai hidup baru dengan hati yang bersih. Wah, sungguh kisah yang sangat indah. Aku ingin sekali anak-anakku belajar dari bawang putih. Benar,
jangan pernah iri kepada orang lain, karena kebaikan akan selalu berbuah dengan manis. Sejak hari itu mereka hidup rukun dan saling membantu. Kebaikan bawang putih menjadi teladan di seluruh desa. Dan begitulah legenda bawang merah dan bawang putih menjadi cerita abadi tentang kesabaran, ketulusan, dan keajaiban hati yang baik. Sekian video drama dari kami tentang legenda bawang